Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Hari ini kita harus beribadah secara online. Tetapi biarlah ini menjadi sebuah kebiasaan bagi kita untuk terus beribadah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari sama-sama katakan, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu.
ini kami dapat datang kepada Tuhan. Di dalam kondisi yang seperti ini, biarlah hati kami tetap berpaut kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah dan Bapa kami, Raja di dalam hidup kami. Yang akan tuntun kami dalam setiap penggenapan janji-Mu. Dan kami tahu semua janji-Mu itu baik Tuhan. Terima kasih. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Tuhan berkenan atas pujian dan sembah kami yang kami keluarkan dari hati kami yang terdalam. Terima kasih. Kami akan terus beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita boleh terus memuji memuliakan nama Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah dan Bapa kita. Sama-sama katakan. Ku panggil Engkau ya Bapa, Kau terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakku. Memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cintakan. Ya, Engkaulah Allah dan Bapa kami, yang beri semua yang baik dalam hidup kami. Sama-sama katakan, Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa, terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Bapa, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakku. Memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, tak terjangkau pikiranku, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku. Semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cintakan. Bagi Tuhan, kita Allah yang luar biasa. Terima kasih. Biarlah segala kondisi yang ada tetap membuat kita bisa mengutapkan bahwa Yesus itu baik. Dan dari awal Tuhan rancangkan semua yang baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber segala yang baik dalam hidup kami. Dan hari ini yang kami jalani, yang kami hadapi, itu pun yang terbaik. Karena dengan kondisi ini kami lihat kuasa-Mu nyata dalam kelemahan kami. Semua baik. Kau
tangan-Mu dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Yes, terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih benar Tuhan. Biarlah pujian ini terus mengingatkan kami bahwa semua yang baik berasal daripada Tuhan. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Biarlah itu terus mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak baik. Dan ketika kami mendengar firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah, kami puji hari ini adalah Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Allah yang penuh kuasa dan Allah yang tuntun kami melewati semua yang baik dalam hidup kami. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hari ini beribadah. Di dalam segala keberadaan mereka Tuhan memberkati. Berkatilah kami semua yang mendengar dalam ibadah-Mu ini. Supaya setiap kami pun merasakan kuasa ilahi lewat ibadah kami. Terlebih lewat firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita beribadah di rumah masing-masing. Tetapi percayalah bahwa ketika kita di rumah beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Karena seperti dalam Yohanes 4 ayat 24 berkata bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah kita adalah Allah yang roh, maka kita pun harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini disebut dengan shifting church paradigm to new normal. Artinya adalah pergeseran gereja, paradigma gereja, pergeseran pandangan gereja, pergeseran pola pikir gereja menuju kenormalan yang baru. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa sesungguhnya hari-hari ini adalah peperangan rohani era pandemik COVID-19. Maka kita melihat ibadah kita yang biasanya face to face, tatap muka, kemudian berubah diganti dengan screen to screen seperti hari ini. Pandemik COVID-19 ini juga mengkonfirmasi adanya banyak ketidaksiapan imam, kepala keluarga di dalam keluarga.
Kemudian ada banyak jemaat, khususnya pemuda yang tidak lagi tertarik dengan ibadah dan mereka lebih memilih konten-konten yang lain di internet. Kemudian hilangnya fungsi keluarga sebagai gereja mini atau tempat pemuritan. Kesempatan sore hari ini, kesempatan hari ini kita akan belajar tentang strategi peperangan rohani. Kalau kita sedang berperang, maka kita memperhitungkan dengan baik, dengan cermat, peperangan seperti apa yang kita hadapi dan bagaimana strategi atau cara kita untuk memenangkan peperangan rohani. Jadi kita akan belajar tentang strategi peperangan rohani era pandemik COVID-19. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, peperangan kita melawan roh-roh di udara, melawan hal-hal yang jahat, dan peperangan kita hari ini adalah menyikapi apa yang sedang berkembang hari-hari ini yaitu pandemik COVID-19. Strategi peperangan kita, kalau kita sedang berperang maka kita akan menggunakan 3 hal, yaitu alat, kemudian orang, kita sebagai pengguna alat, dan juga teamwork tim kerja kita sehingga kita mampu memenangkan pertempuran itu. Jadi strategi peperangan rohani era pandemik ini yang pertama adalah senjata atau alat. Alat itu ada 2, senjata atau alat itu ada 2 di dalam peperangan kita. Yang pertama adalah senjata yang nampak dan senjata yang tidak nampak. Senjata yang nampak adalah gadget yang kita pakai hari-hari, gadget yang kita pakai untuk kita beribadah seperti saat ini. Dan ilmu pengetahuan teknologi itu perlu disiplin yang ketat dalam diri kita sendiri sehingga kita menggunakannya dengan tepat, menggunakannya dengan baik dan berguna bagi kita, berguna bagi kehidupan kita, bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Gadget bisa menjadi jerat bagi kita sehingga kita kalah ketika kita menggunakan gadget itu dengan tidak tepat guna. Kemudian alat atau senjata yang tidak nampak adalah provokasi, kebencian, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran negatif. Itu merupakan peperangan yang harus kita hadapi. Jadi di era pandemik ini kita harus bisa mengontrol pikiran kita harus bisa mengontrol informasi-informasi yang masuk di dalam hidup kita sehingga itu tidak menjadi semacam intimidasi yang membuat kita lemah, yang membuat kita khawatir, tetapi justru dalam era seperti ini kita menggunakan semua informasi dengan bijak sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam strategi peperangan rohani kita harus menggunakan orang atau diri kita sendiri. Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Demikian firman Tunggal. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Perhatikan baik-baik di ayat yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kekasih Tuhan, strategi perang rohani dalam era pandemik COVID-19 hari-hari ini, yang kedua adalah kita, orang. Kita terlibat dalam peperangan rohani. Itu sebabnya kita harus mencermati diri kita sendiri. Kita terus berdisiplin untuk tetap bekerja dengan baik. Untuk kita bekerja dengan rajin. Kita bekerja dengan cerdas. Kita bekerja dengan tekun. Itu merupakan peperangan. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini justru malas. Mereka tidak mau bekerja dengan baik. Mereka tidak mau berkarya dengan baik. Karena alasannya adalah takut tertular. Tapi kita sebagai orang percaya,
kita harus mendisiplin diri kita untuk tetap berkarya, untuk tetap bekerja dengan baik. Kemudian kita juga perlu disiplin untuk tetap sehat, mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Hari-hari ini banyak orang yang meremehkan itu. Memang kalau kita memakai masker rasanya tidak enak, tidak nyaman, susah bernafas. Tetapi itu adalah keuntungan bagi kita untuk menjaga diri kita. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita menjaga diri kita tetap hidup sehat. Kalau kita sehat, maka itu juga menjaga, melindungi orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya kalau kita sembrono dengan kesehatan, kita meremehkan apa yang terjadi hari-hari ini, maka tidak menutup kemungkinan kita terjangkit sakit. Dan kalau kita sakit, maka orang seisi rumah kita pun akan sakit, tertular sakit kita. Itu sebabnya mari kita mendisiplin diri kita dengan baik untuk kita tetap sehat. Kemudian kita juga perlu mendisiplin untuk tetap semangat mendekat kepada Tuhan. Memang rasa-rasanya bagi kita lebih senang, lebih nyaman, lebih merasa dekat dengan Tuhan ketika kita onsite, ibadah di gereja, face to face. Tetapi di era pandemik ini kita harus belajar menyesuaikan diri. Kita bisa ibadah onsite, kita juga bisa ibadah online seperti saat ini. Semua itu tidak menyurutkan semangat kita untuk kita terus mendekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita baca tadi berkata bahwa kita harus terus menerus tinggal di dalam Tuhan. Apapun keadaannya, apapun kondisi kita hari ini, kita terus semangat mendekat kepada Tuhan. Kita terus melekat kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan kita mampu bertahan. Sebaliknya di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka apapun yang kita doakan, Tuhan akan mendengar. Strategi peperangan rohani yang ketiga adalah sistem atau teamwork, yaitu rumah kita. Yosua 24 ayat 15 berkata begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, era pandemik ini merangsang banyak keluarga-keluarga yang tidak memainkan perannya dengan baik. Ataupun kita menemukan banyak anak-anak yang terhilang di rumahnya sendiri. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan gadgetnya. Tidak menggunakan gadget dengan baik, tapi justru mereka sibuk dengan gadgetnya tanpa memainkan peranannya dengan baik di dalam rumah. Itu sebabnya dalam peperangan rohani di era pandemik ini, maka kita harus menguatkan teamwork kita. Masing-masing memerankan perannya dengan baik. Orang tua berperan dengan baik. Orang tua berdoa untuk anak-anak dan seisi rumahnya. Menanamkan standar nilai firman Tuhan di dalam keluarga. Menerapkan disiplin berdasarkan kasih untuk membentuk nilai dan karakter anak. Saudara, mari saya beritahu. Tidak ada cara yang lebih tepat dalam mendidik anak selain dengan disiplin dan kasih secara seimbang melalui pengajaran dan keteladan. Kemudian yang kedua, tadi peran orang tua. Sekarang peran anak-anak. Dalam teamwork ini tidak hanya yang berperan tidak hanya orang tua, tetapi juga anak-anak. Anak-anak berperan untuk menghormati orang tuanya. Ulangan 5 ayat 16 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, serta yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Anak-anak wajib menghormati orang tuanya, supaya mereka menikmati kebahagiaan, panjang umur, dan keberhasilan di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Anak-anak juga harus menjaga standar dan nilai keluarga, yaitu firman Tuhan. Seperti Mazmur 119 ayat 9 berkata demikian,
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi anak-anak kalau mau tetap mengikuti standar firman Tuhan, maka jagalah hidupmu, jagalah pikiranmu, jagalah kakimu melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian sekarang adalah peran kakek nenek. Teamwork harus memperhatikan peran orang tua, peran anak, dan juga peran kakek nenek. Ada banyak keluarga yang kurang harmonis karena kakek nenek tidak berperan dengan baik. Peran yang baik dari kakek nenek supaya menghasilkan teamwork yang baik adalah menangkap visi Allah dalam Alkitab. Membantu menciptakan suasana ilahi, keluarga, anak, cucu. Dan menolong orang tua mewariskan iman kepada anak mereka. Saudara, kalau kakek nenek berperan dengan baik, maka percayalah keluarga itu menjadi rumah yang baik, menjadi teamwork yang baik untuk memenangkan peperangan rohani di era pandemik COVID-19. Mari ingatlah bahwa rumah adalah tempat menyembah, rumah adalah tempat belajar firman, rumah adalah rumah doa, rumah kita adalah tempat membina karakter anak-anak kita, dan rumah adalah tempat menciptakan generasi baru yang cinta Tuhan. Jadi ada 3 hal strategi dalam peperangan rohani di era pandemik COVID-19. Yang pertama adalah senjata atau alat. Yang kedua orang atau kita. Yang ketiga adalah sistem atau teamwork. Rumah kita adalah teamwork untuk bisa memenangkan peperangan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami. Kau Allah yang luar biasa yang mengasihi kami. Di era yang sukar ini kami percaya bahwa kami akan melewati ini dan memenangkan pertempuran rohani di era sukar ini bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolong semua kami umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, untuk kami memiliki kemampuan yang baik menggunakan senjata, yaitu alat-alat gadget yang hari ini kami pakai. Dan juga kami mendisiplin diri kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kami. Dan kami menjadi tim yang baik. Rumah kami, keluarga kami adalah teamwork, tim yang baik untuk memenangkan pertempuran rohani ini. Sehingga kami tidak hanyut, tidak kalah, tetapi justru kami memenangkan pertempuran ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah-limpah buat setiap kami. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang sakit, angkat tanganmu. Engkau yang dalam kesusahan, engkau yang dalam pergumulan. Tuhan, engkau melihat setiap tangan umatmu yang terangkat hari ini di rumah mereka masing-masing. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang dalam pergumulan, persoalan Tuhan memberikan jalan keluar. Yang dalam kekurangan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalaupun sebentar kami akan selesaikan ibadah ini. Dan biarlah kami menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dalam persekutuan penghiburan perlindungan Roh Kudus. Sejak saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kali yang kedua. Percaya berkata,